warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. Tentunya kali ini lebih bersemangat karena kalian akan mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kalian? Apakah sudah siap belajar? Sudah? Nah, sekarang boleh semuanya berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya, telah selesai. Nah, gimana nih kalian masih pada semangat? Nah, kalau bersemangat, coba dicek dulu kerapihannya, kemudian dicek kolong bangkunya. Jika ada sampah, buang ke tong sampah terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah bersih? Sudah rapi? Sudah. Nah, sekarang dicek apakah teman kalian ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah, Ibu jadi lebih bersemangat nih mengajarnya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita membahas tentang Pancasila. Hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Ya, kita akan membahas subtema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat memahami kalor, dapat mengubah suhu benda dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, dengan mencoba, siswa dapat mengetahui kalor, dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Pada punya buku temanya kan? Ya, sekarang kalian coba buka halaman 77. Ibu akan membacakan teksnya, nanti kalian coba pahami ya. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Lihat di situ, perhatikan ada gambar. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Paham? Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk memahami dan untuk mengamati gambarnya. Dan untuk mengamati gambar tersebut ya, coba dilihat. Di situ Ibu telah menyiapkan soal. Kalian amatilah gambar pada halaman sebelumnya, gambar yang tadi Ibu suruh ya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ibu beri waktu 15 menit, cukup? Nanti kita akan bahas bersama. Nah, sudah habis ya waktunya, mari kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama, Aku Bu, pertanyaannya peristiwa apakah yang tampak pada gambar di atas? Jawabannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, betul. Yang lain juga betul. Ya, yang kedua itu apa? Jawabannya, oh iya, jawabannya ada hubungannya ya. Gambar tersebut dengan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa jawab? Ya, betul. Dan yang keempat, ada yang bisa jawab? Iya, yang keempat itu peristiwa pada gambar tersebut merupakan awal dari negara Indonesia terbebas dari penjajah ya. Jadi
Karena setelah Indonesia memproklamasikan diri, Indonesia itu tidak berhenti berjuang dari penjajahan itu, masih dijajah beberapa tahun sehingga benar-benar lepas dari penjajahan itu beberapa tahun setelah memproklamasikan kemerdekaan. Jadi Indonesia itu tidak diam ya. Setelah proklamasi, Indonesia terus mempertahankan kemerdekaannya ya. Paham? Selanjutnya Ibu akan duduk dan Ibu akan membacakan sebuah teks. Kalian dengarkan dengan baik. Ibu akan membacakan teksnya, sisanya kalian. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, untuk teks selanjutnya kalian baca dalam hati ya anak-anak. Baik, Ibu. Selanjutnya kegiatan Ayo Membaca. Bisa dilihat di situ judulnya peristiwa pembacaan teks proklamasi. Di sini siapa yang berani? Boleh Ibu tunjuk ya untuk membacakan teksnya. Renaldi bisa tolong bantu Ibu bacakan teksnya? Ya, yang lain dengarkan ya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh penggerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang telah diambil di Rumah Laksana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 WIB telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Wah, terima kasih Renaldi sudah membacakan. Jadi tadi dengarkan semuanya. Pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan pada hari apa? Ya, hari Jumat. Tanggal berapa? Ya, betul, tanggal 17 Agustus ya, 1945. Kemudian di mana? Ya, bertepatan di Rumah Soekarno. Selanjutnya di sini ada pembacaan teks proklamasi. Ibu punya suatu tayangan video pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Kalian dengarkan baik-baik dengan penuh hikmat ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan Setelah kita tadi membahas LKPD bersama-sama, nah, tahu nggak, di teks proklamasi dibacakan kan pada pukul 10. Nah, kira-kira bagaimana ya cuacanya pada saat itu? Kemudian sama nggak ya cuacanya seperti cuaca sekarang?
Nah, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Jadi sinar matahari itu mempengaruhi suhu suatu benda dan suhu di bumi ini. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, contohnya bahwa kalor dapat mengubah suhu benda itu air panas memiliki suhu tinggi. Kemudian, air dingin itu memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Jadi air panas dicampur dengan air dingin itu menghasilkan suhu baru menjadi air hangat. Untuk membuktikannya, kita melakukan percobaan. Nah, alat yang digunakan itu ada cekrek dan kompor. Kemudian bahannya itu ada air. Cara kerjanya, tuangkan air ke dalam cekrek, letakkan cekrek di atas kompor, kemudian nyalakan kompor dan amati apa yang terjadi pada air. Kalian bisa mencoba melakukannya di rumah ya, untuk menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Setelah melakukan percobaan di rumah, nah, coba ceritakan pengalaman kalian. Saat air dipanaskan, air semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui cekrek. Kemudian air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas atau suhu meningkat. Jadi kesimpulannya ialah makin besar energi panas yang diterima air, maka besar pula kenaikan suhu pada air. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran yang tadi itu, peristiwa tadi itu, kita tuh sebagai kalian anak-anak ibu sebagai calon penerus bangsa itu harus memiliki kepribadian yang baik, kemudian harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kemudian harus menjadi anak yang cerdas, anak yang berkualitas tinggi, yang berprestasi, yang dapat mengharumkan nama baik bangsa. Jadi kalau kita itu harus meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah mati-matian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kalian tidak boleh malas untuk ke sekolah, kalian harus menuntut ilmu, kalian harus contoh perjuangan para pahlawan kita ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua untuk kalor itu tadi apa? Ya, kalor itu merupakan suhu benda. Kalor itu suhu benda. Semakin suhu bendanya tinggi, maka kalor yang dimilikinya itu semakin besar, dan kemudian semakin suhu bendanya rendah, maka kalor yang dimilikinya yaitu rendah. Kemudian kalor itu dapat benda itu dapat berpindah suhu. Jadi misalnya kalian mempunyai air panas. Nah, air panas itu memiliki kalor yang sangat besar. Kemudian kalian juga di sisi lain memiliki air dingin. Nah, apabila disatukan air panas dulu, kemudian ditambahkan air dingin, dan air dinginnya ditambahkan es batu, dan es batunya itu banyak. Nah, di situ akan berpindah suhu, kalornya itu menjadi lebih rendah. Seperti itu ya, paham semuanya? Paham. Jadi tadi pelajaran materi yang sangat menyenangkan itu ada apa saja? Oh, yang tadi bagian diskusi ya, itu sangat senang. Kemudian bagian yang tadi mencari kosakata di kamus. Iya. Selanjutnya mungkin itu saja ya penyampaian materi dari Ibu.
Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, semoga kalian dapat menerapkannya di kemudian hari ya. Cukup sekian mungkin materi dari Ibu. Untuk materi minggu depan itu mengenai kedatangan bangsa Eropa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, oh iya, berdoa terlebih dahulu ya, Ibu lupa. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.